Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan, yaitu menuntut ilmu, dan ini bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita tentang hakikat hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada sesi yang pertama sudah disampaikan oleh Ustaz Al-Fadil Fadlan Fahamsyah hafizahullah tentang sejarah perjalanan hijrah kaum mukminin dari Makkah ke Habasyah, kemudian hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah dengan berbagai pelajaran yang diambil darinya. Maka pada kesempatan yang baik ini kami ingin menjelaskan tentang hakikat dari hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, faman hajara ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, dalam satu riwayat aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrah, wa ma adraka mal hijrah. Tahukah kalian apakah hijrah itu? Innaha min afdalil ibadat. Sesungguhnya hijrah adalah salah satu dari ibadah-ibadah yang paling afdal. Biha yata'abbadul 'abdu rabbahu jalla jalaluh. Yang dengan hijrah itu seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha min afdalil qurbat. Dan bahwasanya hijrah adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal. Yataqarrabu biha al-'abdu ila rabbih jalla jalaluh. Seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah yang maha agung dan maha mulia. Hijrah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, dalilun alal jaddati wal ijtihad, merupakan bukti kesungguhan seseorang dan kesungguhan seseorang di dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wal hijrah, hijrah adalah alamatun min alamatil khairi wat taufiq, salah satu tanda di antara tanda-tanda kebaikan dan taufik Allah Subhanahu wa taala lil abdi kepada seorang hamba
dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Biha tughfarud dzunub, dengannya diampuni dosa-dosa. Wa tumhal khotiat, dengannya dihapus kesalahan-kesalahan. Wa tukaffarus sayyiat, dengannya dibersihkan, dimaafkan dari semua perbuatan yang buruk. Wa turfa'ud darajat, dengannya derajat manusia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang mereka berhijrah dan mereka berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya hakikat seorang yang ingin mendapatkan dan hakikat dari mengharapkan rahmat Allah Ta'ala adalah dengan iman dan amal soleh. Dengan iman dan amal soleh. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang mereka berhijrah, wajahadu, dan mereka berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Maka mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dengan iman dan amal saleh, dengan iman dan amal kebaikan. Rahmat Allah yang hakiki dalam arti yang khusus untuk kaum mukminin atau hamba-hamba yang khusus, tidak dengan serta-merta datang kepada kita. Lain dan rahmat Allah yang bersifat umum, yang Allah berikan kepada kafir, munafik, musyrik, mukmin, muslim. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah yang khusus bagi kaum mukminin harus dengan iman dan amal soleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin min, Allah memberikan berita gembira kepada mereka dan rahmat darinya, waridwan, dan keridhaan untuk mereka, wa jannatin lahum fiha na'imun muqim, dan surga-surga bagi mereka yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya Allah di sisinya lah pahala yang besar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, apa makna hijrah? Para ulama menyebutkan hijrah itu secara bahasa dari kata hajaro. Hajaro yahjuru, artinya seorang meninggalkan suatu tempat atau dia berlepas diri dari sesuatu, itu namanya hajaro. Kemudian ditambah huruf alif, hajaro, yuhajiru, itu artinya dia pergi meninggalkan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk menempati, untuk menetapi di tempat yang kedua. Itu tujuannya, dia berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain dan dia menetap di sana. Ini namanya hajara yuhajiru. Kemudian juga para ulama menyebutkan bahwa hijrah itu tidak lepas dari makna al-hajru wal hajran, yang artinya mufaraqatul insan ghairahu, yang artinya seorang meninggalkan yang lainnya, imma bil badan, baik dia meninggalkan dengan fisiknya, dengan tubuhnya, dengan badannya, au bil lisan, atau dia meninggalkan temannya dengan lisannya, dia tidak ngajak bicara. Ini bagian dari makna-makna hijrah, dia hajar. Dia tidak mau bicara dengan seseorang, hijrah dengan lisan. Au bil qalbi, atau hijrah dengan hatinya. Tidak ada lagi kecintaan pada orang itu, tidak ada lagi kesukaan pada orang itu. Ini bagian dari makna-makna al-hijrah. Makanya Allah Ta'ala berfirman
dalam Al-Quranul Karim tentang rumah tangga. Kata Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwa ini al-hajru bil badan, meninggalkan secara fisik. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau wanita-wanita istri-istri yang membangkang, ya sudah dinasihati, nak mau nasihati, maka wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan mereka, pisah dari tempat tidur dengan dan mereka. Ini menunjukkan fisik, ya, yang berpindah, ya, meninggalkan sesuatu yang lainnya. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan. Ini makna hijrah berkaitan dengan hati dan lisan. Hati dengan lisan. Yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan. Tatkala Allah berfirman, wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, ya, Rasul SAW berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan. Maka seorang yang tidak pernah baca Al-Quran, walaupun Al-Quran ada di rumahnya, ada di sakunya, pada hakikatnya dia itu menghajar Al-Quran, ya, baik dengan membaca dengan lisannya atau dengan hatinya. Tidak ada kecintaan dia kepada Al-Quranul Karim. Ini bagian dari makna hijrah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman yang menunjukkan secara keseluruhan, yaitu firman Allah Ta'ala, warrujza fahjur, dan adapun perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Ini menunjukkan semuanya. Tinggalkan perbuatan dosa itu dengan fisikmu, dengan lisanmu, dengan hatimu. Juga bagian dari kata al-hajar, ada kaitan dengan meninggalkan. Sedangkan makna hijrah secara syar'i yang disebutkan oleh para ulama, al-hijratu hiya mufaraqatu biladil kufri, meninggalkan, berpisah dengan negeri kufur dan negeri yang penuh kekufuran, negeri yang kafir, yang penduduknya tidak beriman pada Allah. Au mufaraqatu al-asyrar, juga hijrah adalah meninggalkan orang-orang yang tidak baik. Au mufaraqatul a'mal as-sayyi'ah wal khisal al-madhmumah, atau meninggalkan perbuatan amal-amal yang jelek dan sifat-sifat yang buruk. Ini makna al-hijrah. Berarti mencakup, hajar itu ada dua makna atau dua macam. Ada hajrul autan, meninggalkan negeri atau suatu tempat ke tempat yang lainnya yang lebih baik. Yang kedua adalah hajar secara maknawiyah. Ada hajar hissiyah, secara fisik bisa dilihat, dirasa, dan ada hijrah bersifat maknawiyah, yaitu meninggalkan perbuatan dosa, meninggalkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah ini adalah perintah Allah. Hijrah adalah hukumnya wajib. Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim untuk berhijrah. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi alladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun, sesungguhnya bumiku ini luas, fa iyaya fa'budun, maka hendaklah hanya kepada aku sajalah kalian beribadah, kalian menyembah. Al-Ankabut ayat yang ke-56. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, kata beliau, hadza amrun minallah li'ibadihil mu'minin. Ini ayat ini adalah perintah Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Amrun minallahi li'ibadihil mu'minin bil hijrati. Perintah Allah kepada orang-orang beriman, kepada hamba-hambanya yang beriman, agar mereka berhijrah.
minal baladil ladzi la yaqdiruna fihi ala iqamatid din. Dari satu tempat, dari satu negeri yang mereka tidak bisa menegakkan, melaksanakan agama mereka dalam beribadah pada Allah, ila ardillahil wasi'ah, ke bumi Allah yang luas. Ke bumi Allah yang luas. Allah perintahkan hijrah haitsu yumkinu iqamatud din, yang mana mereka bisa melaksanakan agama mereka, perintah-perintah Allah, mereka bisa menegakkannya. Bi an yuwahhidullaha wa ya'buduh, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan beribadah menyembahnya, kama amarahum, sebagaimana yang Allah perintahkan pada mereka. Maka dari itu Allah mengatakan, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun, sungguhnya bumiku ini luas, maka hendaklah kalian hanya beribadah kepadaku. Artinya pergilah, keluarlah kalian, cari tempat yang kalian bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis ini hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ana amurukum bi khamsin, dan aku, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, aku perintahkan kepada kalian dengan 5 perkara. Allahu amaroni bihinna, Allah memerintahkan pada aku dengan 5 perkara tersebut, maka aku perintahkan kalian pun demikian, 5 perkara itu. Yang pertama, bisam'i, dengarlah. Wa ta'ati, dan taatlah. Yani kepada ulil amri, dengarkan dan taatlah. Dengarlah dan taatlah. Tentu dalam hal yang ma'ruf, bukan hal yang mungkar. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat pada makhluk dalam bermaksiat pada Allah al-Khaliq jalla jalaluhu. Kemudian yang ketiga, wal jihad fi sabilillah. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk berjihad di jalan Allah. Berjihad di saat adanya jihad yang syar'i, yang ada pemimpinnya, ya, jihad yang syar'i. Wa illa jihad itu banyak sebetulnya, jihad dengan ilmu, jihad dengan harta, jihad dengan beribadah pada Allah Ta'ala. Tapi jihad yang dimaksud sini adalah jihad berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentu jihad yang syar'i. Kemudian yang keempat, wal hijrati, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah, wal jamaati, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa selalu dalam jamaah kaum muslimin. Ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan al-hijrah yang dimaksud di dalam hadis ini, yang mana Allah memerintahkan beliau untuk berhijrah dan para kaum mukminin, ay al-intiqalu min Makkah ila al-Madinah, yaitu berpindah, berhijrah dari Makkah ke Madinah, qabla fathi Makkah, sebelum fathu Makkah, sebelum penaklukan kota Makkah, masih disyariatkan untuk pindah ke hijrah ke Madinah. Tapi setelah ditaklukkannya kota Makkah, kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah. Artinya orang Makkah tidak ada kewajiban untuk hijrah ke Madinah setelah kota Makkah menjadi kota yang Islam, kota Islami milik kaum muslimin. Jadi yang pertama, perintah Allah kepada Nabi SAW dan kaum mukminin untuk berpindah dari Makkah ke Madinah di saat sebelum penaklukan kota Makkah. Kemudian yang kedua, wa min daril kufri ila daril Islam, diperintahkan berpindah dari darul kufur, dari negeri yang penuh dengan kekufuran, kepada darul Islam, negeri yang di sana ditegakkan Islam, bisa beribadah pada Allah. Kemudian wa min daril bid'ati ila daris sunnah, dan berpindah dari darul bid'ah ke darus sunnah, dan melaksanakan sunnah Nabi SAW. Wa minal maksiyati ila taubati, dan dari perbuatan maksiat kepada taubat pada Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian macam-macam hijrah
yang disebutkan oleh para ulama secara garis besar, hijrah itu ada dua macam. Ya, hijrah itu ada dua macam. Kata Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah, salah seorang ulama Syafi'iyah terkenal, bahkan beliau disebut dengan Sultanul Ulama, sultannya para ulama, yaitu Al-Izz bin Abdissalam rahimahullah. Beliau mengatakan, al-hijratu hijratan. Hijrah itu ada dua macam hijrah. Yang pertama, hijratul autan. Hijrah meninggalkan suatu negeri, suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ini hijrah seperti dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, hijratul itsmi wal udwan. Meninggalkan perbuatan dosa dan permusuhan. Lalu kata Al-Izz rahimahullah, kata beliau, wa afdaluhuma hijratul itsmi wal udwan. Yang paling afdal di antara dua macam hijrah ini adalah meninggalkan dosa dan permusuhan. Ini yang lebih utama. Mengapa demikian? Karena hijrah meninggalkan dosa dan permusuhan, lima fiha min irdha'ir rahman. Karena dengan demikian seorang berupaya untuk mendapatkan ridho Allah yang Maha Pengasih. Wa irgham nafs wasyaitan. Dan dengan hijrah meninggalkan dosa kepada ketaatan, ini adalah merupakan bentuk dari idlalun nafs, menjadikan hawa nafsu tunduk dan patuh, menjadikan hawa nafsu hina. Demikian pula syaitan, menghinakan syaitan. Makanya hijrah dalam bentuk meninggalkan dosa dan permusuhan, ini adalah lebih afdal dari hijrah yang meninggalkan tempat ke tempat yang lain. Walaupun sebagian ulama mengatakan pada hakikatnya tidak ada hijrah yang lebih dari hijrah yang ada di zaman Nabi SAW. Meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah, tidak ada yang lebih dari itu. Yang Allah memberikan balasan yang luar biasa kepada kaum muhajirin. Dan banyak ayat-ayat Al-Quran tentang keutamaan kaum muhajirin. Namun kata para ulama, Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam mengatakan demikian karena hijrah al-makan, meninggalkan tempat, itu hanya satu kali, mungkin dalam seumur hidup seorang. Tapi hijrah meninggalkan dosa, ini terus menerus seorang lakukan. Maka dari sisi ini beliau berpandangan bahwa hijrah itu lebih afdal, lebih utama, lebih utama daripada hijrah yang pertama. Itu meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Risalah At-Tabukiyah, satu risalah kecil yang beliau sampaikan tentang hijrah. Kata beliau, al-hijratu hijratani. Hijrah itu ada dua macam hijrah. Al-hijratul ula, hijrah yang pertama adalah hijratul jismi min baladin ila baladin, yaitu hijrahnya berpindahnya fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Ini jenis yang pertama. Wal hijratul tsaniyah, dan hijrah yang kedua adalah al hijratu bil qalbi ila Allah wa rasulih, yaitu seorang berhijrah dengan hatinya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lalu kata beliau, wahiyal maksud, dan inilah yang menjadi tujuan dari hijrah itu. Hijrah bil qalbi ila Allah wa ila Rasul. Berhijrah dengan hati ini kepada Allah dan kepada Rasul SAW. Wahiyal hijratul haqiqiyah, dan itulah hijrah yang hakiki. Wahiyal aslu, dan itulah yang menjadi pangkal pokok daripada hijrah. Dari semua jenis hijrah, hijrah yang menjadi landasan utama adalah hijrah bil qalb ila Allah wa ila rasulih. Hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Wa huwal aslu wa hijratul jasadi tabi'atun laha. Sedangkan hijrah yang fisik ini hanya mengikuti hijrah hati. Maka dari sini kita melihat bahwa makna hijrah atau jenis hijrah itu ada dua macam hijrah secara umum, yaitu al-hijrah al-ma'nawiyah wal hijrah al-hissiyah. Hijrah secara ma'nawiyah dan hijrah secara fisik.
Lalu kata para ulama, fal ma'nawiyah, hijrah secara ma'nawiyah adalah tarku ma nahallahu anhu. Hijrah secara ma'nawiyah yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan dalilnya banyak. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qal al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakiki adalah seorang muslim yang mana kaum muslimin selamat dari kejahatan, keburukan lisannya dan tangannya. Dia menjaga lisannya, menjaga tangannya dari menzalimi kaum muslimin. Itulah orang muslim yang betul-betul Islam, muslim secara benar. Wal muhajiru, sedangkan orang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, yaitu orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang atau jenis hijrah yang kedua. Hijrah ma'nawiyah, yaitu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kemudian ada hadis yang lain yang mendasari jenis hijrah yang kedua, itu al-ma'nawiyah. Dari Abdullah bin Ubshi al-Khath'ami radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul hijrati afdalu? Hijrah manakah yang paling afdal? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajara ma harramallahu alaihi. Hijrah yang paling afdal itu orang yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah atasnya. Hadis sahih riwayat Imam Abi Daud dan Imam An-Nasai. Ini menunjukkan hijrah yang lebih utama adalah hijrah meninggalkan dosa. Makanya para ulama menyebutkan bahwa al-hijratul ma'nawiyah, hijrah secara ma'nawiyah itu mencakup banyak hal. Yang pertama, al-hijratu minal kufri ilal Islam. Hijrah meninggalkan kekufuran kepada Islam, kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari adz-dzulumat ilan nur, meninggalkan kegelapan-kegelapan kekufuran dan masuk ke dalam cahaya Islam. Ini adalah hijrah ma'nawiyah, yaitu al-hijrah minal kufri ilal iman. Kemudian yang kedua, wa minasyirki ila tauhid, yaitu hijrah dari kesyirikan kepada tauhid. Seorang meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik, kemudian dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, minal bid'ati ila sunnah. Bagian dari hijrah ini adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat, wa minal ma'siyati ila ta'ah, termasuk hijrah ma'nawiyah, yaitu meninggalkan perbuatan maksiat kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang hijrah dengan hati kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa hijrah ini laha mabda wa laha muntaha. Hijrah kepada Allah dengan hati, dia memiliki pijakan dari pertama, dari dan mempunyai tujuan. Dari ke, min ila. Lalu kata beliau rahimahullah, fayuhajiru, maka orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya,
dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hijrah kepada Allah min mahabbati ghairillahi ila mahabbati. Dia meninggalkan cinta kepada selain Allah menuju kepada cinta kepada Allah. Ini memerlukan proses, bukan sekedar dan tidak semudah itu. Kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, dia meninggalkan sesuatu yang dicintai selain Allah menuju kepada kecintaan hanya kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman itu lebih mencintai Allah. Kemudian wa min ubudiyati ghairihi ila ubudiyatih. Dan dia berhijrah dari menyembah selain Allah menuju kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berhijrah dari syirik kepada tauhid. Wa min khaufi ghairihi wa rajaihi wa tawakkul alaihi ila khaufillahi wa rajaihi wa tawakkul alaihi. Dan dia meninggalkan takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Dia tinggalkan itu semuanya. Dia menuju kepada al-khaufu minallah. Takutnya hanya kepada Allah, harapannya hanya bergantung pada Allah, tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min du'ai ghairihi wa su'alihi wal khudu'i lahu wad dhulli wal istikana lahu ila du'aihi wa su'alihi wal khudu' lahu wad dhull lahu wal istikana lahu. Dan dia meninggalkan, dia berhijrah dari memohon kepada selain Allah, dari meminta kepada selain Allah, dari tunduk patuh kepada selain Allah. Dia berpindah kepada memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia benar-benar menjadi manusia yang betul-betul merdeka. Merdeka dari peribadatan kepada selain Allah, dari peribadatan kepada hamba-hamba Allah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Kisra Persia, penguasa Persia, membawa surat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penguasa Persia, untuk apa kalian datang ke sini? Kalian ingin makanan, kami kasih makanan. Kalian ingin harta, kami ingin harta. Kata sahabat itu, tidak. Kami diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengeluarkan manusia, memerdekakan mereka dari menyembah kepada selain Allah kepada menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah hakikat dari hijrah, itulah hakikat dari al-hurriyah, kemerdekaan yang sebenarnya. Meninggalkan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatan kepada selain Allah dan kepada selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa hadza bi'ainihi al-firaru ilaih. Dan inilah makna al-firar, berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Fafirru ilallah, berlarilah kalian menuju Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah benar-benar pemberi peringatan dari Allah kepada kamu sekalian, dan peringatan yang nyata. Surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-50. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka berlarilah kalian kepada Allah, berhijrahlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, adalah utusan pemberi peringatan yang jelas dari Allah. Ini menunjukkan dua perkara penting, bahwa lari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan jalannya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Tak bisa jalan lain, harus jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta ini. Allah mengutus beliau dan membawa Islam yang Allah ridhai. Inna dina indallahi Islam.
Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah al-Islam. Makanya dua kalimat syahadat yang merupakan rukun pertama dari rukun Islam. Apa sih arkanul Islam? Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Pertama, bersaksi kepada bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila, dan melaksanakan ibadah haji bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. 5 rukun ini, yang 4 ini semua berdiri di atas yang satu ini. Makanya seorang sholat harus karena Allah, bukan karena selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika dia mengerjakan sholat harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Yang kedua adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Itulah jalan yang benar menuju Allah. Salat yang dikerjakan karena Allah dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula zakat. Seorang mengeluarkan zakat, menunaikan zakat harus karena Allah. Bukan niat untuk seorang mengatakan bahwa manusia mengatakan bahwa dia kaya, atau memuji dia bahwa dia mengeluarkan zakat, yang lainnya tidak. Tapi dia mengeluarkan zakat karena Allah, dan ukurannya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula seorang berpuasa, puasa karena Allah, bukan untuk menguruskan badan. Puasa bukan karena datangnya tahun baru Hijriah, tidak. Tapi puasa karena Allah. Puasa bukan untuk diet, tapi puasa karena Allah. Sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan ibadah haji. Li ta'khudhu anni manasikakum. Seorang ibadah haji harus karena Allah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Tegakkanlah, laksanakanlah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Karena Allah. Melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Lita'khudhu anni manasikakum. Hendaklah kalian mengambil dariku cara aku dalam bermanasik. Maka semua Islam ini harus berdiri tegak di atas dua ini. Seorang ingin hijrah kepada Allah Ta'ala, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Hijrahlah kalian pada Allah, berlarilah kalian pada Allah. Aku sungguhnya yang memberi peringatan pada kalian, dan peringatan yang nyata. Ikutilah jalanku. Ini jalanku menuju Allah, ikuti aku. Seakan-akan beliau mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Maka jalan menuju Allah hanya satu, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itulah jalan menuju Allah, hijrah pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalil-dalil tentang hijrah maknawiyah disebutkan dalam Al-Quranul Karim pada beberapa tempat. Saya akan berikan contoh dalil-dalil itu. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru," katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, "In yantahu yughfar lahum." Jika mereka berhenti dari kekufuran, maka diampuni dosa-dosa mereka. Hijrah dari kufur kepada iman, Allah mengampuni dosa mereka. Hijrah dari kekufuran kepada iman, kepada Islam, minadh-dhulumati ilan nur.
In yantahu yughfar lahum. Kalau mereka berhenti dari kekufuran mereka, maka mereka akan diampuni oleh Allah. Yughfar lahum ma qad salaf. Itu apa yang mereka pernah lakukan dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Wa in ya'udu, tetapi kalau mereka kembali kepada kekufuran, faqad madat sunnatul awwalin, maka sungguhnya sunnah orang-orang terdahulu itulah yang berlaku pada mereka. Itu Allah akan menyiksa, mengadab orang yang kufur, kafir pada Allah. Tapi orang beriman akan diselamatkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-7374 tentang Isa bin Maryam alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wat taslim. Allah taala berfirman, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari trinitas, 3 oknum. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang hak kecuali ilahun wahid. Kecuali ilah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah taala mengatakan, ini hijrah ya. Wa illam yantahu amma yaqulun, dan seandainya mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim, niscaya adab yang pedih benar-benar akan mengenai orang-orang kafir di antara mereka. Kemudian Allah bertanya pada mereka pada ayat ke-74 surat Al-Maidah, afala yatubuna ilallah, tidakkah mereka bertaubat pada Allah? Yakni dari ucapan mereka, ucapan kufur, akidah kufur kepada iman, kepada tauhid. Afala yatubuna ilallah, tidakkah mereka bertobat pada Allah? Wa yastaghfirunah, dan mereka mohon ampun kepadanya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau mereka bertobat dari ucapan mereka, dari akidah trinitas mereka, aku akan mengampuni mereka, kata Allah taala. Karena apa? La yaghfiru dzunub illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang Maha Pengampun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kalau seorang itu hijrah dari kekufuran kepada iman, kesyirikan kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, maka Allah akan mengampuni. Kemudian dalam hadis Abu Sufyan yang panjang tentang ketika beliau dipanggil oleh Heraklius, penguasa Romawi yang ketika itu berada di Damaskus, karena ada surat dari Nabi SAW mengajak Heraklius untuk masuk Islam. Kebetulan di kota di Damaskus ada orang-orang pedagang dari Quraisy, dari Mekah, maka dipanggil oleh Heraklius dan bertanya kepada Heraklius, kepada Abu Sufyan, siapa orang ini? Yani yang dia mengajak aku pada Islam. Disebutkan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ketika ditanya oleh Heraklius, apakah ajaran orang ini? Yani Muhammad mengajarkan apa pada kalian? Kata Abu Sufyan, ya, kata beliau, ketika Heraklius mengatakan, "Madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan oleh dia? Orang yang ngaku nabi ini kepada kalian, apa yang diperintahkannya? Qultu, kata Abu Sufyan, aku mengatakan, yaqul, bahwa dia Muhammad mengatakan, u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah semata, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu. Watruku ma yaqulu aba'ukum, watruku, dan tinggalkanlah apa yang dikatakan oleh orang tua kalian, oleh nenek moyang kalian, berupa perbuatan syirik, perbuatan yang menyimpang dari Islam. Tinggalkan, hijrahlah dari perbuatan itu menuju kepada perbuatan Islam yang diperintahkan oleh Islam. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Lalu kata Abu Sufyan, wa ya'muruna bis salati waz zakah, dan dia Muhammad memerintahkan kami untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, was-sidqi wal afaf was-silah, dan kami diperintahkan untuk berbuat jujur, berkata jujur,
untuk menjaga kehormatan diri kami, dan untuk senantiasa bersilaturahim. Itulah ajaran Nabi SAW. Salah satunya adalah hijrah dari apa yang didapati dari nenek moyang, ya, yang menyimpang dari Islam, bukan dilestarikan. Ya. Syirik-syirik itu tidak perlu dilestarikan. Lestarikanlah yang baik, lestarikanlah tauhid, bukan kesyirikan yang dilestarikan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hijrah yang kedua adalah hijrah al-hissiyah. Hijrah yang bersifat fisik, ya. Yaitu yang pertama adalah di sini disebut para ulama ada 4 macam. Yang pertama, al-hijratu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Yaitu hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada di kota Madinah setelah beliau hijrah. Maka dianjurkan para kaum muslimin yang tinggal yang terzalimi, yang tidak bisa melaksanakan agama mereka di jazirah Arab itu untuk hijrah ke Madinah. Ya. Wa hadhihi asyraful hijrat, dan inilah hijrah yang paling afdal, yaitu hijrah kepada Rasulullah SAW. Ya. Makanya kata para ulama, hijrah ini yang jenis yang pertama ini Allah khususkan bagi mereka para sadatul aulia, kepada aulia Allah, para wali-wali Allah dari golongan muhajirin radhiyallahu anhum wa ardahum. Ya, golongan muhajirin yang mereka hijrah kepada Nabi SAW memiliki keistimewaan tersendiri. Ini hijrah hissiyah secara fisik, ya, jenis yang pertama. Makanya Allah memuji mereka karena ini bukti kejujuran iman mereka. Oleh karena itu orang-orang muhajirin disebut oleh Allah Ta'ala dengan ulaikumus shadiqun. Mereka itulah orang yang betul-betul jujur dalam imannya mereka. Mereka tinggalkan harta mereka, sanak famili mereka, ya, kampung halaman mereka, karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Hujurat, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus shadiqun. Bagi orang-orang fakir yang berhijrah, yang mereka diusir dari kampung halaman mereka dan dari harta benda mereka karena mencari karunia Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Makanya mereka hijrah ini disebut sebagai hijrah yang paling mulia dari semua jenis hijrah. Kemudian yang kedua, hijrah al-hissiyah. Al-hijratu min daril kufri ila daril Islam. Berhijrah dari satu negeri kafir ke negeri Islam. Ini jenis hijrah yang kedua, lebih umum. Kalau yang pertama lebih khusus ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah atau tempat-tempat yang lainnya ke Madinah. Dan itu sudah terputus dengan ditaklukkannya kota Mekah, terputuslah hijrah itu. Tidak perlu hijrah setelah itu. Yang kedua, hijrah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Dan hijrah ini memiliki keutamaan yang besar bagi orang-orang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil bahwa hijrah ini telah terputus di antaranya adalah hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini salah satu contohnya dari Mekah ke Madinah. Ya. Tapi khusus untuk Mekah Madinah sudah terputus. Tapi dari negeri kafir ke negeri muslim yang lainnya itu masih ada sampai hari ini. Ila yaumil qiyamah. Nah, dalilnya bahwa telah terputus hijrah dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi yang ada adalah perjuangan dan niat keikhlasan dalam perjuangan dalam agama Allah.
wa idza stunfirtum fanfiru. Dan apabila kalian diperintahkan berjihad, maka yakni laksanakanlah. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ada hadis yang lain dari Mujashih bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa beliau ini Mujashih bin Mas'ud radhiyallahu an dari Bani Sulam, As-Sulami. Beliau pernah bertemu dengan Nabi SAW. Beliau pernah memerangi kota Kabul, ya, yang sekarang di mana? Di Afghanistan, dan dulu merupakan kekuasaan India, Al-Hind. Kemudian dia berdamai dengan mereka dan orang-orang yang diperangi itu, dan mereka waktu itu menyembah berhala. Maka Mujashih bin Mas'ud ini datang ke tempat penyembahan berhala. Di situ disebutkan ada patung yang matanya terbuat dari mutiara, dari berlian. Maka Mujashih ini datang, diambil, copot matanya itu, batu berlian itu. Kemudian dia mengatakan, lam akhudha, aku tidak mengambil berlian itu atau mutiara itu, illa liya'lamu annahu la yadhurru wa la yanfa', kecuali untuk memberitahu pada mereka bahwasanya patung yang mereka sembah ini tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Bukan karena aku mau harta, yang tidak. Untuk aku tunjukkan pada mereka bahwa apa yang mereka sembah selain Allah ini, patung ini, tidak ada gunanya. La yanfa' wa la yadur, tidak memberi manfaat juga tidak memberi mudarat. Nah, Mujashih ini pernah membawa saudaranya bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu sudah penaklukan kota Mekah. Fakultu, kata Mujashih, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bayi'hu alal hijrah. Wahai Rasulullah, baiatlah saudaraku ini untuk hijrah, yakni ke Madinah. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, madatil hijratu li ahliha. Sudah berlalu hijrah itu bagi ahlinya. Artinya sudah penaklukan Mekah, tidak ada lagi hijrah ke Madinah, sudah selesai. Nah, ini diantara dalil terputusnya hijrah, ya, ini dari Mekah ke Madinah. Fakultu, maka kata Mujashih radhiyallahu an, aku berkata, famadha qal, famadha, lalu apa yang harus dia lakukan kalau tidak hijrah, ini pindah ke Madinah? Qal alal hijrat alal islami wal jihad. Dia baiat atas Islam dan jihad. Dia tidak perlu hijrah. Yang penting dia baiat bahwa dia memeluk Islam dan dia siap untuk berjihad di saat dia dipanggil untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hijrah dari satu negeri kafir ke negeri muslim itu tetap berlaku sampai hari ini. Jadi itu jenis hijrah yang kedua. Yang ketiga, hijrah secara fisik. Yang ketiga, al-hijratu min ardis su'i ila ardis salah. Hijrah meninggalkan bumi yang jelek, yakni tempat yang penuh dengan kesyirikan, kemaksiatan, ke tempat yang salah, ke bumi yang baik, penduduk yang soleh, penduduk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara dalil yang disebutkan oleh para ulama, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan qatala 99 nafsan. Pernah seorang yang di zaman dahulu membunuh 99 jiwa, 99 orang. Faja'ala yas'aluha lahu min taubah. Maka dia pergi bertanya, ya, dalam satu riwayat pada seorang pendeta ahli ibadah, apakah dia masih bisa bertobat dan dengan dia telah membunuh 99 orang. Fa'ata rahiban, dia datang pada pendeta itu, fasa'alahu, lalu dia bertanya pada pendeta, faqal laysat laka taubah, kamu tidak mempunyai tobat. Ya, tidak bisa tobat, 99 orang kamu bunuh, masa ada tobatnya? Ini karena yang berbicara ini orang yang hanya bisa ibadah tapi ilmunya sedikit, tidak punya ilmu. Ya.
Makanya dia tidak tahu konsekuensi dari fatwa. Yang bertanya orang yang pernah membunuh 99 orang. Lah kan seorang harus pasang kuda-kuda. Lihat yang datang fatwa, yang datang bertanya ini orang yang pernah membunuh 99 orang. Semestinya kalau dia berilmu, dia tidak akan jawab seperti itu. Paling tidak dia mengatakan saya tidak tahu. Coba kamu cari orang lain yang bertanya. Tapi dia jawab yang tanpa ilmu, tidak ada taubat bagimu, langsung tak 100 kenapa? Ya. Jadi kenapa 100? Makanya hati-hati fatwa itu. Ada preman datang, Ustaz saya bisa tobat. Oh bisa, harus bilang bisa. Jangan mengatakan enggak. Ini sikat tuh. Iya. Jadi ini perlu hati-hati dalam berfatwa. Kemudian disebut dalam hadis ini bahwa orang itu membunuh rahib ahli ibadah tersebut. Tsumma ja'ala yas'al, kemudian dia bertanya lagi. Ya. Tsumma kharaja min qaryatin. Ya, kemudian dia bertanya pada seorang alim. Saya membawa riwayat yang singkat karena waktunya singkat. Kemudian dia bertanya pada seorang alim, ya, bahwa dia telah membunuh, dia mengatakan telah membunuh 100 jiwa. Apakah dia masih ada tobatnya? Kata orang alim itu, siapa yang menghalangi kamu dari tobat? Tidak ada yang menghalangi kamu dari tobat. Tetapi dikasih syarat. Ya, dia memberikan syarat. Kata dia, pergilah kamu ke negeri sebutkan satu tempat dan tinggalkan negerimu yang jelek itu. Karena di negeri sana yang disuruh pergi pindah ke sana itu ada orang-orang soleh. Mereka taat pada Allah, mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fiha qaumun solihun. Di sana ada orang-orang yang soleh. Ya, pergilah ke sana. Ini dalil hijrah dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Ya, dari tempat yang jelek ke tempat yang baik. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala tentang hadis ini, ya, bahwa hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa hadis ini menjelaskan pada kita isyarah ila anna taib yanbaghi lahu mufaraqatul ahwal allati itadaha fi zamanil ma'siyah. Bahwa hadis ini memberikan isyarat seorang yang betul-betul ingin bertobat, ya, dari perbuatan dosa, dia itu seyogianya untuk meninggalkan keadaan, kondisi, tempat yang di situ dia lakukan kemaksiatan. Makanya naudzubillah, seorang kalau pernah berbuat maksiat di satu tempat, ya, kemudian dia telah bertobat, sudahlah, jangan melewati lagi tempat itu sedapat mungkin. Karena ketika Anda atau seorang melewati tempat itu, syaitan datang, dibisiki, kamu ingat enggak waktu itu? Sini kamu ketemu seorang wanita, ya, yang pernah kamu berbuat dosa dengannya. Ini kenangan yang indah. Tidak boleh kamu lupakan tempat ini. Nah, itu syaitan. Maka tidak usah datang. Ya, tidak usah lewati jalan itu, pergi jalan yang lain. Ya. Kalau Idul Fitri saja ketika datang ke musola, ya, untuk dapat pahala yang banyak, itu disuruh kalau pergi dari satu jalan, ya, balik jalan yang lain supaya banyak yang saksinya, ya, dari kebaikan yang dia lakukan, langkah-langkahnya. Maka seorang tidak boleh kemudian aku ingin mengenang masa lalu, ya, nostalgia. Jangan nostalgia maksiat, nostalgia kebaikan. Ya. Kemudian taubat itu harus ikhlas karena Allah. Karena taubat adalah ibadah. Maka seorang kalau dia betul-betul ikhlas dari hatinya, dia jujur kepada Allah Ta'ala, akan meninggalkan dosa, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Yang terpenting adalah kemauan. Ada kemauan atau tidak? Ya. Kalau seorang betul-betul niat, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang mereka betul-betul bersungguh-sungguh dalam mendapatkan ridho kami, maka kami benar-benar akan menunjukinya jalan-jalan kami. Allah berikan bukan satu jalan, jalan-jalan yang banyak. Wa innallaha lasamiul wa innallaha lamal muhsinin, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan tentang keharusan meninggalkan tempat maksiat itu dan memutus hubungan
dengan pelaku maksiat yang sama. Kalau seorang ingin taubat, mungkin dia punya teman dulu bareng maksiatnya, dia ingin taubat, harus dia berpisah dengan temannya yang dia pernah maksiat. Selama dia tidak berpisah, maka akan mungkin dia kembali pada maksiat tersebut. Kecuali kalau temannya sudah bertobat. Ya, kecuali kalau temannya juga sudah bertobat dari maksiat itu, maka dia boleh bersama-sama mereka bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia ingin bertobat, masih ada teman-teman yang dulu bermaksiat yang juga bareng dengan dia, ya, ini dia harus berpisah. Hadza firaqu baini wa bainak. Ini perpisahan aku dan kamu. Ya. Jangan kembali dengan orang tersebut. Kemudian yang keempat, jenis hijrah yang keempat adalah al-hijratu ila Syam fi akhir zaman, inda zuhuril fitan. Jadi nanti ada hijrah yang kedua. Kalau dulu hijrah yang pertama itu dari Mekah ke Madinah, nanti di akhir zaman akan ada hijrah lagi, ya. Yaitu hijrahnya kaum mukminin, kaum muslimin ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis ini hadis sahih. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi satu hijrah setelah hijrah. Yaitu maksud setelah hijrah. Hijrah yang kedua ini yaitu setelah hijrah di Madinah, itu akan ada hijrah yang berikutnya. Fakhyaru ahlil ardi alzamuhum muhajar Ibrahim. Maka orang-orang yang baik di muka bumi ini yang ada di saat itu, ya semoga kita tidak bertemu dengan saat itu. Ini zamannya fitnah yang besar. Nah, masih ada orang-orang baik di zaman itu. Zaman hijrah yang kedua. Maka khiyaru ahlil ardi, orang-orang yang baik dari penduduk bumi ini, alzamuhum muhajar Ibrahim. Mereka ini berhijrah menuju ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu berhijrah dari Irak ke Palestina. Ketika beliau dibakar itu di Irak, ya. Waktu masih tinggal di Babilonia. Kemudian hijrah ke Palestina. Itu tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Maka mereka pun di akhir zaman akan berhijrah ke tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Lalu kata Nabi SAW, wa yabqa fil ardi syiraru ahliha. Dan yang akan tinggal di bumi ini orang-orang yang paling jelek. Ya, orang-orang paling jelek. Talfidhuhum arduhum, yang mereka itu dimakan oleh bumi mereka. Ya, ditelan. Entah bagaimana, wallahu a'lam. Tahu-taunya hilang. Ya. Dimakan oleh bumi mereka. Takdharuhum nafsullah, mereka benci pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tahsyuruhumun nar ma'al qiradati wal khanazir. Dan mereka nanti dikumpulkan, dikelilingi oleh dikepung oleh api, dan mereka bersama, ini orang-orang yang jelek itu akan bersama dengan al-qiradah, monyet-monyet dan babi-babi wal khanazir. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan bahwa babi dan monyet akan memakan mereka, orang-orang yang jelek-jelek itu. Waliyadzubillah. Jadi akan ada hijrah di zaman akhir zaman ke negeri Syam. Ke negeri Syam. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Abi Daud. Dan ini satu hikmah, satu hal yang penting diketahui, bahwa Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, beliau pernah mendhaifkan hadis ini. Tapi beliau setelah meneliti ternyata hadis ini sahih. Maka beliau kemudian mensahihkannya. Pernah ada hadis juga beliau mensahihkan, ternyata buktinya setelah diteliti dhaif, beliau rujuk. Ya, ini menunjukkan bahwa seorang itu mencari yang hak, yang benar. Ya. Dan tidak boleh malu dengan merujuk kepada yang benar. Kalau pernah berbuat salah, kembali kepada kebenaran. Nah, jadi ini diantara hadis-hadis yang menjelaskan tentang hijrah, atau 4 macam hijrah. Dan yang terakhir adalah hijrah, yaitu ke negeri Syam. Dalam satu riwayat yang lain, kata Nabi SAW,
bahwa kirodah, monyet-monyet dan babi-babi itu akan menginap bersama orang-orang yang jelek itu. Ya, tabitu ma'ahum idza batu. Kalau orang-orang itu tidur, mereka tidur bersama orang-orang itu. Wa taqilu ma'hum idza qalu. Dan monyet dan babi itu juga akan istirahat di siang hari kalau mereka istirahat. Wa ta'kulu man takhallaf. Dan dia akan makan orang yang ketinggalan, ya, atau yang takhallaf. Jadi ini dalam Musnad Imam Ahmad. Ikhwani fillah rahimakumullah, di antara fadilah dan keutamaan dari hijrah, ya. Yang pertama, keutamaan hijrah, ya, baik secara maknawiyah atau secara hissiyah, seorang mendapatkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat hijrah itu adalah hijrah dan hati yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan amal, perbuatan fisik. Seorang mendapatkan rahmat Allah dan karunia Allah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 210. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan mereka berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga di antara keutamaan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang mendapat surga Allah Subhanahu wa taala, ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Falladzina hajaru", dan orang-orang yang berhijrah, "wa ukhriju min diyarihim", dan mereka diusir dari negeri mereka, "wa udzu fi sabilillah", dan mereka disakiti di jalan, "wa udzu fi sabili", dan mereka disakiti, mereka dizalimi di jalanku, di jalan Allah, "wa qatalu wa qutilu", dan mereka berperang dan mereka terbunuh, "la ukaffiranna anhum sayiatihim", sungguh aku akan mengampuni keburukan-keburukan mereka, "wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar", dan aku benar-benar akan memasukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, "thawaban min indillah", sebagai balasan dari Allah, "wallahu indahu husnus thawab", dan Allah padanya terdapat pahala yang baik atau yang banyak. Kemudian yang ketiga di antara fadilah dari hijrah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu mencapai derajat hakikat iman. Jadi iman itu ada hakikatnya. Ada derajat paling tinggi yaitu hakikat dari iman itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 74. "Walladzina amanu wa hajaru", dan orang-orang beriman dan mereka berhijrah, "wajahadu fi sabilillah", dan mereka berjihad di jalan Allah, "walladzina awaw wa nasaru", dan orang-orang yang mereka menampung orang-orang yang hijrah itu dan mereka menolong orang-orang yang hijrah itu, "ulaika humul mu'minuna haqqan", mereka itulah orang-orang beriman yang sebenarnya, yang mencapai hakikat keimanan. "Lahum maghfiratun wa rizqun karim", bagi mereka ampunan dan rezeki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan hijrah adalah al-fauzu bi ridwanillah, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. "Walladzina hajaru fi sabilillah", dan orang-orang mereka berhijrah di jalan Allah, "tsumma qutilu aw matu", kemudian mereka terbunuh atau mereka mati, "la yarzuqunnahumullah", maka Allah akan benar-benar memberikan rezeki pada mereka, rizqan hasanan, dan rezeki yang baik. "Wa innallaha la khairur raziqin", dan Allah benar-benar sebaik-baik memberi rezeki. "La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu, wa innallaha la'alimun halim", dan mereka benar-benar akan dimasukkan Allah ke tempat yang mereka ridhai, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Kemudian di antara keutamaan hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berniat hijrah walaupun belum sampai ke tempat hijrahnya, lalu dia mati di tengah perjalanannya, maka Allah mencatat pahala baginya sama dengan orang yang
yang hijrah. Kata Allah Ta'ala, wa man yakhruj min baitihi, dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ilallah, dia berhijrah kepada Allah, wa rasulih, dan kepada Rasulnya, thumma yudrikhul maut, kemudian dia meninggal, yakni di tengah perjalanannya, faqad waqa'a ajru Allah, maka telah tetap pahalanya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka dari itu hijrah adalah dengan seorang betul-betul niat pada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas pada Allah taala di dalam berhijrah. Kemudian hijrah itu pun tidak hanya sekedar seorang mendatangi kajian lalu keluar dari kajian selesai dia tidak pernah mengamalkan ilmunya, tidak, ya, tapi betul-betul dia melaksanakan semaksimal mungkin, sedapat mungkin, yaitu ilmu yang dia perolehnya, ya, diamalkan, bukan sekadar membuat komunitas hijrah. Kalau asal nama percuma, tidak ada gunanya, ya. Apa arti sebuah nama? Yang penting realitanya, ya. Yang penting realitanya, tidak sekadar komunitas, ya. Tapi semoga komunitas hijrah ini betul-betul yang hijrah secara benar, ya, tidak hanya untuk satu kebanggaan, untuk satu dipamerkan, tidak. Dan mudah-mudahan tidak demikian. Ya, ini yang kita harapkan. Kemudian bahwa hijrah itu adalah amal yang tidak ada contoh misalnya. Amal yang menunjukkan amal yang paling mulia. Di antara amal-amal yang termulia, salah satunya adalah al-hijrah. Pernah datang seorang sahabat namanya Abu Fatimah Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Nabi SAW dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, hadithni bi amalin." Wahai Rasulullah, berikan kepada aku, ya, sampaikanlah kepada aku suatu amal. Ini amal ibadah. Astaqimu alaihi wa a'maluhu. Aku agar istiqomah dalam amal tersebut, dalam mengerjakan amal itu. Qala lahu Rasulullah sallallahu, maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang itu, "Alaika bil hijrati." Hendaklah kamu berhijrah. Fa innahu la mithla laha. Karena sungguhnya tidak ada amalan seperti hijrah. Dan sebagaimana kita kembali pada perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, hijrah yang hakiki adalah hijratul qalbi, hijrahnya hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah sebagai pusat semua gerakan. Semua gerakan fisik ini dari hati ini dia. Kalau ini baik, dia betul-betul hijrah pada Allah, maka insya Allah fisik pun akan mengikuti apa yang dipimpin oleh hati tersebut. Maka dari ikhwani fillah rahimakumullah, jagalah hati kita, ya, bersihkan hati kita. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari maksiat pada Allah, dari syirik pada Allah, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, dia akan beruntung. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang-orang yang selalu merusak, mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Kotornya jiwa itu karena kotornya hati, ya. Kotornya jiwa karena kotornya hati. Oleh karena itu bersihkan, ya. Dan minta pada Allah, berdoa pada Allah, mohon pada Allah, ya. Ini diantara materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Waktu zuhur jam 11.27. InsyaAllah kita selesaikan kajian kita ini. Dan orang yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bergembira dengan hijrahnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya seorang kepada Allah taala, Allah bergembira. Dan gembiranya Allah jangan disamakan dengan gembiranya manusia. Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tiada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan telah disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang yang bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan untuk mendekatkan pemahaman kita tentang gembiranya Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari ketika seorang hamba bertobat pada Allah, lebih dari gembiranya seorang di tengah padang pasir, hilang kendaraannya yang membawa makanannya, minumannya, sampai dia putus asa. Lalu dia bersandar di batang sebuah pohon.
tahu-taunya dalam keadaan tidur, dia terkejut bangun dari tidurnya, tahu-taunya sudah ada kendaraannya dan makanan dan minumnya di sisinya. Lalu dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Saking gembiranya, mengeluarkan kalimat yang berlawanan, ya, dalam kondisi yang dia tuh segitu gembiranya. Nah, Allah Ta'ala lebih dari itu, jangan disamakan. Gembiranya Allah ketika seorang hamba bertobat pada Allah Ta'ala, Allah menyambut hambanya dengan balasan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang hijrah, yang al-firar ilallah, yang berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga daurah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullah khairan atas kehadiran antum sekalian. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal yang baik bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.